saya Niken Derek Saputri, selamat datang di Niken Derek TV. Setelah sekian lama, akhirnya aku punya kesempatan lagi untuk membuat video mengenai desain grafis. Kali ini aku bukan pengen share tutorial apapun, tapi aku pengen share beberapa hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh desainer grafis. Di sini aku bukan bermaksud untuk menggurui, tapi ini demi kebaikan perkembangan skill kamu, apalagi buat kamu yang masih pemula seperti aku. Jadi aku di sini juga masih pemula. Pertama kali aku bermain dengan dunia desain grafis itu tahun 2016, dan sampai sekarang pun juga desainku masih gitu-gitu aja sih sebenarnya. Jadi ya intinya aku membuat video ini untuk kita semua, untuk saling mengingatkan bahwa ada beberapa hal yang seharusnya tidak kita lakukan ketika kita sedang membuat desain. Jadi kali ini aku pengen sharing ke kamu 5 hal yang seharusnya tidak kamu lakukan sebagai seorang desainer grafis. Sebelum aku lanjutkan videonya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dengan cara tekan tombol subscribe di bawah ini, kemudian nyalakan tombol loncengnya dan jadilah orang pertama yang tahu kalau aku upload video yang terbaru. Oke, sekarang sudah siap? Mari kita mulai. 5 hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang desainer grafis. Nomor 1, stretch atau gepeng. Ada kalanya dalam membuat desain grafis kita harus memperbesar ataupun memperkecil sebuah objek. Tapi kalau kita belum bisa caranya, salah-salah malah kita akan membuat gambar itu ataupun objek itu menjadi tidak presisi atau malah jadi gepeng. Nah, dulu sebelum aku tahu caranya dalam membuat desain, aku itu kalau memperbesar ataupun memperkecil caranya kayak gini. Misalnya, ini kan sudah ada objeknya, kemudian aku kontrol T, lalu paling aku tarik kanan, kemudian tarik kiri, lalu kemudian bawah, atas deh, terus kemudian bawah, dengan ilmu kira-kira. Nah, kadang ilmu kira-kiraku itu kurang pas, jadi alhasil gambar yang aku perbesar ini ataupun ku perkecil ini jadinya tidak presisi. Nah, bagaimana caranya? Oke, sekarang aku contohin caraku tersendiri ya. Sebenarnya kalau kamu pakai Photoshop, kamu bisa manfaatkan tombol Shift, kemudian kamu tarik garisnya. Tapi yang akan aku contohin di sini berbeda. Salah. Biasanya aku kalau ingin memperbesar ataupun memperkecil caranya seperti ini. Pertama aku select dulu, aku pilih dulu layernya. Kalau sudah kemudian aku CTRL-T, terus kemudian ke bagian sini. Di sini ada huruf W dan juga ada huruf H. Lalu aku tekan tombol rantai di antaranya. Kemudian aku arahkan kursor ke salah satu kolom antara W maupun H. Biasanya aku ke W, tapi juga bisa dilakukan ke H. Terus kemudian tinggal di scroll ke atas maupun ke bawah. Kalau ke atas ya berarti kamu ingin memperbesar, kalau ke bawah berarti ingin memperkecil, atau tekan tombol yang panah ke atas maupun panah ke bawah seperti ini. Ini aku pengen memperkecilnya, jadi aku tekan panah ke bawah seperti ini, dan nanti kolom yang di H ini akan mengikuti karena tombol rantainya aktif. Jadi seperti itu. Ini adalah cara untuk menghindari objek yang kita perbesar ataupun kita perkecil menjadi gepeng atau tidak presisi. Nomor 2, terlalu mepet ke pinggir. Kadang seorang desainer grafis tidak memperhatikan jarak antar objek. Jadi, akhirnya objek yang dia terapkan dalam desainnya kadang bisa terlalu mepet ke atas, terlalu mepet ke kanan maupun ke kiri, dan akhirnya desainnya menjadi kurang estetis. Nah, berikut ini akan aku kasih contoh bagaimana cara menggunakan
margin atau garis bantu untuk mencegah perbuatan yang tadi, maksudnya untuk mencegah desain kita terlalu mepet ke pinggir. Nah ini aku contohin menggunakan Photoshop. Ceritanya aku ingin membuat sebuah postingan Instagram yang square ya. Jadi biasanya aku lebih suka menggunakan ukuran senti. Jadi ini aku sudah buat 15 kali 15. Nah sekarang untuk menghindari tadi yang terlalu mepet, aku akan membuat garis bantu atau garis marginnya. Pertama klik view, terus kemudian pilih new guide, terus kemudian di sini ketik 0,5 cm, di sini pertama vertikal, kemudian oke. Lalu akan muncul garis bantu di sebelah kiri. Nah kemudian aku bikin lagi, klik view lagi, lalu new guide, kita ganti ke horizontal, ini tetap 0,5, lalu oke. Dan kemudian yang selanjutnya new guide lagi, ini ganti 14,5, oke. Sekali lagi new guide yang vertikal, ini 14,5 dan klik oke. Jadi kalau sudah ada marginnya seperti ini akan membantu kita untuk tidak meletakkan objek-objek melebihi garis bantu ini, sehingga desain kita tidak akan terlalu mepet baik itu ke kanan, ke kiri, ke atas maupun ke bawah. Kita lanjutkan yang ketiga, penggunaan warna yang tidak sesuai. Nah ini juga sering nih aku alamin. Jadi kadang aku bingung gimana cara mengombinasikan warna yang bagus. Nah kadang saking bingungnya aku asal gitu, dan akhirnya desainnya jadi nggak bagus karena warnanya yang tidak cocok begitu. Nah kalau udah begitu biasanya aku cari inspirasi kombinasi warna melalui website berikut ini. Yang pertama ada Color Hunt, kemudian ada Colors, kemudian Color Mind, dan yang keempat Adobe Color, dan yang terakhir adalah Chroma. Kamu bisa melihat berbagai macam kombinasi warna di sana. Nah ketika kamu sudah menemukan satu kombinasi warna yang menarik dan cocok buat desain kamu, tinggal diadaptasikan ke desain kamu. Hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang desainer grafis yang selanjutnya adalah nomor 4, terlalu banyak menggunakan font. Kita tahu perkembangan jenis font saat ini begitu pesat, jadi setiap hari selalu ada aja font terbaru yang muncul. Kadang sebagai desainer grafis kita pengen mempergunakan semua font itu dalam suatu desain, tapi bukannya bagus, malah justru desain kita akhirnya terlihat lebay karena terlalu banyak menggunakan jenis font. Nah baiknya dalam satu desain itu maksimal kita mempergunakan 2 atau 3 jenis font saja, itu sudah maksimal, jangan lebih dari itu. Sama halnya dengan kombinasi warna, menentukan kombinasi jenis font juga sama pusingnya, sama susahnya. Dan berikut ini aku punya beberapa alternatif kombinasi font yang bisa kamu terapkan dalam desain kamu. Yang pertama, menggunakan font bebas New dan Montserrat. Dan yang nomor 2, kita gunakan jenis font yang namanya Pacifio dan Montserrat. Kemudian yang ketiga, Playbold dan Poppins. Dan yang nomor 4, Dancing Script dan Garamond. Lanjut yang kelima, penggunaan efek yang berlebihan. Menggunakan efek yang berlebihan tanpa tujuan, misalnya seperti nambahin bayangan yang berlebihan atau bikin stroke yang kelewat tebal atau efek yang lainnya, justru itu akan membuat desain kamu menjadi tidak bagus. Jadi gunakan efek yang seperlunya saja, berusahalah membuat desain sesimpel mungkin dan seelegan mungkin. Jadi itu tadi 5 hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang desainer grafis. Aku yakin apa yang aku sampaikan tadi pasti bermanfaat buat kamu kalau kamu memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih sudah menonton. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dengan cara tekan tombol subscribe di bawah ini dan nyalakan tombol loncengnya.
Dan jadilah orang pertama yang tahu kalau aku upload video yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya dan dah!